Dan sekian banyak Allah tertawa ya, melihat dua orang yang saling membunuh, dua-duanya masuk ke dalam surga. Bagaimananya yang tidak tahu, kita beriman saja Allah SWT tertawa ya. Karena tidak sama dengan makhluknya. Kita saja sama makhluk, kita manusia sama hewan-hewan beda mungkin ketawanya ya. Tidak bisa disamakan. Bagaimana dengan sang pencipta Allah yang jauh lebih sempurna ya. Kata Nabi, kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana ceritanya dua orang yang saling membunuh, dua-dua masuk surga? Kata Nabi SAW, seorang mukmin ketemu sama orang kafir di medan perang, lalu si kafir membunuh si mukmin, maka mati syahid, masuk surga lah dia. Berjalan waktu, si kafir dapat hidayah masuk Islam, lalu dia juga ikut berperang, lalu dia juga dibunuh oleh kafir yang lain. Maka muslim, mukmin yang pertama terbunuh dan orang kafir yang akhirnya masuk Islam dan terbunuh juga, dua-duanya masuk dalam surga. Allah tertawa melihat mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu keyakinan yang dianut oleh kelompok Wahabi adalah keyakinan bahwa Allah tertawa. Dengan memahami kata tertawa yang disandarkan kepada Allah secara lahiriah tanpa menggunakan pendekatan takwil maupun tafwid makna. Dalam bahasa Arab maupun bahasa lain, kata tertawa secara umum dimaknai sebagai ekspresi wajah yang menunjukkan kegembiraan atau kekaguman. Biasanya disertai dengan terbukanya mulut dan tampaknya gigi. Apabila ekspresi tersebut tidak sampai menampakkan gigi, maka lebih tepat disebut senyum. Makna ini secara jelas merupakan karakteristik makhluk yang memiliki bentuk fisik dan rupa. Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwa Allah bukan jisim, dan karenanya maha suci dari segala bentuk fisik, rupa maupun ciri-ciri makhluk. Oleh karena itu, penetapan sifat tertawa bagi Allah harus dipahami dengan pendekatan yang sesuai dengan prinsip tanzih, bukan secara harfiah sehingga menyerupakannya dengan makhluk. Dalam hal ini, Imam Al-Baihaqi telah memberikan penjelasan yang mendalam dalam karya beliau, yaitu Kitab Al-Asma wa Sifat. Berikut Kitab Al-Asma wa Sifat karya Imam Baihaqi. Qala Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah. Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah berkata, qauluhu yadhakullahu subhanahu, perkataannya Allah tertawa, maha suci Allah. Ad-dhahikul ladzi ya'tarir basharu 'indama yastakhiffuhumul farahu aw yastanbidhuhumut tarabu ghairu jaizin 'ala Allah 'azza wa jalla. Tertawa sebagaimana yang dialami manusia ketika mereka diliputi oleh rasa gembira atau terbawa suasana bahagia tidak mungkin berlaku atas Allah Azza wa Jalla. Wa huwa manfiyun an sifatihi, dan hal itu ditiadakan dari sifat-sifatnya. Wa innama huwa mislu dorbihi, sungguhnya maknanya adalah semacam pemisalan. Lihada sani'il ladzi yahillu mahallal ajabi 'inda al-bashari fa idza ra'awhu adhakahum, bagi tindakan yang di mata manusia menimbulkan rasa takjub, sehingga jika mereka melihatnya mereka akan tertawa. Wa ma'nahu fi sifatillahi azza wa jalla al-ikhbaru 'anir ridha bi fi'li ahadihima. Adapun maknanya dalam konteks sifat Allah azza wa jalla adalah pemberitaan tentang keridhaan terhadap perbuatan salah satu dari keduanya. Wal qabulu lil akhari, dan penerimaan terhadap yang lainnya. Wa mujazatuhum ala sani'ihimal jannata, serta balasan bagi keduanya atas perbuatan mereka dengan surga. Ma'akhtilafi ahwalihima wa tabayuni maqasidihima, meskipun keadaan dan tujuan keduanya berbeda-beda. Qala wa nadhiru hadza ma rawahu Abu Abdullah al-Bukhari. Ia berkata, dan yang serupa dengan ini adalah riwayat yang disebutkan oleh Abu Abdullah al-Bukhari atau Imam Bukhari fi maudi'i akhar min hadzal kitabi, di tempat lain dalam kitab ini, yakni ma akhbarana Muhammad bin Abdullah al-Hafidz, akhbarani Abu Abdullah Muhammad bin Yaqub, sana Yahya bin Muhammad, sana Musaddad, sana Abdullah bin Dawud, an Fudail bin Azwan, an Abi Hazim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu.
yakni Muhammad bin Abdullah Al-Hafiz mengabarkan kepada kami, dia berkata, Abu Abdullah Muhammad bin Yakub mengabarkan kepada kami, Yahya bin Muhammad meriwayatkan kepada kami dari Musaddad, ia meriwayatkan dari Abdullah bin Daud, dari Fudail bin Ghazwan, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa ba'atha ila nisa'ihi, bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang ke rumah istri-istrinya untuk mencarikan makanan. Faqulna ma indana illa al-ma'u, namun mereka menjawab, kami tidak memiliki apa-apa kecuali air. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yudhayyifu hadha? Faqala rajulun minal ansari ana, siapa yang mau menjamu orang ini? Seorang laki-laki dari kalangan Ansor menjawab, saya. Fantalaqa bihi ila imraatihi faqala, ia pun membawa tamu itu ke rumahnya dan berkata kepada istrinya, akrimi dhaifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, muliakanlah tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ma indana illa qutu sibyani, istrinya berkata, kita hanya memiliki makanan untuk anak-anak. Faqala hayyi ta'amaki wa aslihi sirajaki wa nawwimi sibyanaki idza aradul asya, ia berkata, siapkanlah makananmu, perbaiki lampumu, dan tidurkanlah anak-anakmu jika mereka meminta makan malam. Fahayyat ta'amaha wa aslahat sirajaha wa nawwamat sibyanaha, lalu ia pun menyiapkan makanan, memperbaiki lampu, dan menidurkan anak-anaknya. Thumma qamat ka'annaha tuslihu sirajaha fa'atfa'athu, kemudian ia berpura-pura memperbaiki lampu lalu mematikannya. Wa ja'ala yuriyanihi ka'annahuma ya'kulani fabata tawiyaini, mereka berdua berpura-pura seolah-olah sedang makan dan mereka bermalam dalam keadaan lapar. Falamma asbaha ghada ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, keesokan paginya ia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad dhahikallahu lailata aw ajiba min fi'alikuma wa anzalallahu azza wa jalla, sungguh Allah tertawa malam tadi atau takjub terhadap perbuatan kalian berdua. Lalu Allah azza wa jalla menurunkan firman-Nya, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dan mereka mengutamakan orang lain atas diri mereka sendiri meskipun mereka dalam kesulitan. Rawahul Bukhari fi sahihi an Musaddad, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari Musaddad. Wa akhrajahu aidan min hadisi Abi Usama an Fudailin, wa akhrajahu Muslimun min aujuhi akhara an Fudailin, juga diriwayatkan melalui jalur Abu Usama dari Fudail, dan Imam Muslim juga meriwayatkannya dari beberapa jalur lain dari Fudail. Wa qala ba'duhum fil hadithi ajiba wa lam yadhkurid dhahika, sebagian perawi dalam hadis ini menggunakan lafaz ajiba atau takjub tanpa menyebut lafaz dhahika atau tertawa. Qala al-Bukhari makna dhahiki ar-rahmatu, Al-Bukhari berkata makna tertawa adalah rahmat. Wa qala Abu Sulaiman berkata, qaulu Abi Abdillah qaribun, ucapan Abu Abdillah maksudnya Imam Bukhari itu mendekati kebenaran. Wa ta'wiluhu ala ma'na ridha bi fi'lihima aqrabu wa ashbahu, namun menakwilkannya kepada makna ridha terhadap perbuatan mereka berdua adalah lebih tepat dan lebih sesuai. Berdasarkan penjelasan Imam Al-Baihaqi, dapat dipahami bahwa lafaz tertawa yang disandarkan kepada Allah dipahami dengan makna keridhaan, bukan makna lahiriah sebagaimana berlaku pada makhluk. Sementara itu, Imam Al-Bukhari mentakwil lafaz tersebut dengan makna rahmat. Penafsiran semacam ini menunjukkan bahwa sebagian ulama dari kalangan salaf menempuh pendekatan takwil dalam memahami sebagian hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Meskipun demikian, mayoritas ulama salaf memilih pendekatan tafwid makna. Penjelasan ini sekaligus menjadi bantahan terhadap pandangan kelompok Wahabi
yang menolak pendekatan takwil secara mutlak, serta mengklaim bahwa semua ulama salaf memahami hadis-hadis sifat secara literal. Padahal fakta sejarah keilmuan menunjukkan adanya keragaman pendekatan di kalangan ulama salaf, termasuk legitimasi pendekatan takwil yang dilakukan oleh sebagian dari mereka dalam rangka menjaga prinsip tanzih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa jadi ilmu yang bermanfaat. Allahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.